Berdasarkan data dari WHO and UNICEF Joint Monitoring Program di tahun 2017, terdapat sekitar 844 juta atau 1 dari 9 orang di dunia tidak memiliki akses air aman, serta 2,3 miliar orang tidak memiliki akses terhadap sanitasi yang layak. Prihatin dengan kondisi tersebut, Water.org hadir di Amerika Serikat sejak 30 tahun silam atas inisiatif Gary White dan Matt Damon. Organisasi nirlaba yang kemudian hadir di Indonesia sejak tahun 2014 ini memberikan solusi krisis air dan sanitasi terhadap jutaan masyarakat di dunia. Lalu sejauh mana kiprah dari Water.org di Indonesia? Saksikan Filantropi sesaat lagi. Pak Dan dan juga Pak Aldi mungkin bisa diceritakan pendapatnya mengenai sanitasi dan juga air bersih di Indonesia saat ini seperti apa? Mungkin dari Pak Don terlebih dahulu. Ya, terima kasih banyak. Kalau di Indonesia kita sudah melihat kemajuan dalam 10 tahun terakhir ini dalam hal akses ke sanitasi dan khususnya akses ke air bersih. Tetapi jelas masih ada banyak masyarakat yang belum punya akses. Saat ini mungkin seperempat dari jumlah penduduk masih belum punya akses ke sanitasi yang aman dan sumber air yang aman juga untuk minum. Jadi kita harap bahwa ke depan kita bisa fasilitasi solusi yang bisa mendukung pencapaian target 100%, bahwa semua masyarakat akan punya akses ke air bersih, ke air minum yang bersih dan sanitasi yang aman. Karena ini menjadi kunci untuk mengatasi masalah kemiskinan dan juga kesehatan masyarakat. Sisi lain sebenarnya adalah permintaan itu, pertumbuhan konsumsi itu lebih tinggi daripada pasokan, supply. Sehingga saya melihat bahwa bagaimana kita harus cari cara untuk bisa mengejar pertumbuhan atau konsumsi dari baik tingkat masyarakat, rumah tangga, komunitas, atau bahkan sampai pihak swasta atau katakanlah manufaktur atau industri. Jadi ini kebutuhan air bersih dan katakanlah sanitasi itu juga perlu menjadi banyak PR bagi semua pihak, tidak hanya pemerintah saja. Oke, lalu di sini apa yang bisa dilakukan Water.org sendiri untuk mengatasi sanitasi dan juga air bersih? Silakan Pak. Kalau dari kami sih sudah jelas kita mengawali tahun 2014, karena kita program ini kita mulai masuk ke Indonesia itu 2014, kita mulai dengan kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan mikro. Bagaimana kita membantu lembaga keuangan bisa memahami seberapa besar kebutuhan yang ada di nasabah mereka, terus kemudian kita bantu mempromosikan atau memasarkan produk pembiayaan ini yang akan dipunai, karena dengan mereka punya produk pembiayaan itu pelayanannya itu akan bisa sustainable. Dan kami melihat tidak hanya kita kolaborasi dengan lembaga keuangan, tampaknya kita harus lebih luas berjamaah dalam kolaborasi ini, yaitu dengan pemerintah, dengan LSM, atau dengan yang lain-lain. Oke, lalu apa visi misi dari Water.org sendiri? Well, visi kita adalah untuk sampai ke dunia di mana 100% dari masyarakat punya akses ke air minum yang aman sama sanitasi yang aman. Sanitasi yang aman berarti bahwa sanitasi saya tidak mengganggu tetangga, tidak ada pengaruh terhadap kualitas air misalnya. Jadi misi kita adalah untuk bekerja dengan mitra, karena kita sebagai lembaga kecil akan menjadi lebih efektif kalau kita bisa menemukan mitra dalam segmen-segmen tertentu untuk menjadi mitra yang strategis. Jadi sampai sekarang kita selalu mulai dengan pembiayaan. Kita bekerja dengan lembaga keuangan, terutama lembaga keuangan mikro, untuk memastikan bahwa ada produk dan solusi untuk pembiayaan akses untuk air dan sanitasi. Lebih dari itu, kita sudah mulai bekerja dengan penyedia air bersih seperti PDAM di beberapa kota dan kabupaten. Dengan filosofi bahwa
bahwa masyarakat berpendapatan rendah bukan beban untuk diangkat, tetapi market segment untuk dilayani. Bahwa bisnis untuk melayani masyarakat dalam status ini juga bisa layak bagi mereka, bisa menjadi sustainable, bisa menutup biaya mereka. Secara global, Water.org telah membantu meningkatkan akses air bersih dan sanitasi kepada lebih dari 25 juta orang di 14 negara dengan lebih dari 5 juta pembiayaan yang mencapai angka 2,1 miliar US dollar. Sedangkan di Indonesia sendiri, Water.org telah menjangkau lebih dari 1,4 juta orang dengan lebih dari 280.000 pembiayaan yang mencapai angka 500 miliar rupiah. Dari pencapaian ini, Indonesia menjadi negara terpadat keempat di dunia yang memiliki potensi ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Lalu di sini sendiri kan Water.org menjalankan program-programnya. Pak Aldi boleh ceritakan dong, program seperti apa ini Pak? Kalau boleh bilang ada 3 besar inisiatif. Satu tadi yang sudah sering kita jelaskan di awal bahwa kita kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan mikro. Itu adalah inisiatif yang di semua negara sudah dilakukan, di 14 negara. Nah, yang itu bagaimana kita bantu lembaga keuangan untuk bisa memahami kebutuhan akses air bersih di tingkat nasabahnya mereka. Sehingga mereka bisa menawarkan pembiayaan-pembiayaan yang terkait bagaimana mereka bisa akses air bersih dan sanitasi. Kemudian bisa mengkampanyekan, bisa memasarkan bareng-bareng. Sehingga nanti mereka punya produk pembiayaan yang bisa berkelanjutan. Jadi sesuai dengan kebutuhan pasar atau sesuai dengan kebutuhan nasabah-nasabah mereka. Nah, inisiatif yang kedua ini menarik yang hanya ada mungkin di negara-negara tertentu di tempat kami itu di Water.org. Salah satunya di Indonesia yaitu bagaimana kita kerjasama dengan PDAM, di mana PDAM itu di samping mereka biasa menawarkan ke rumah tangga yang bisa membayar dalam bentuk tunai untuk sambungan rumah. Sekarang kita juga membantu PDAM untuk bisa punya program atau layanan yang cicilan, di mana masyarakat berpenghasilan rendah itu bisa menyicil untuk sambungan rumah, antara 6 bulan atau 3 bulan. Nah, mungkin inisiatif yang berikutnya ini lebih ke PDAM tingkat desa, di mana kita membantu program pemerintah yang namanya Pamsimas, itu ekspansi. Artinya Pamsimas ini grantnya atau hibahnya ini hanya untuk satu desa, katakanlah khusus fokus pada 100 atau 200 rumah tangga. Sedang desa, apalagi di Jawa itu pasti lebih dari 200 rumah tangga. Sehingga kita bantu si KPSPAM ini atau PDAM tingkat desa untuk ekspansi dengan kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan yang ada. Yang dimana kita jadi mitranya di sini. Sekaligus mereka sebelumnya bisa memahami bagaimana administrasi keuangan itu bisa lebih baik, sehingga bisa kerjasama dengan juga lebih lebih bisa diyakini atau dipercaya oleh lembaga-lembaga keuangan. Tapi ini programnya saya katakan 3 program ini sangat baik sekali, tapi saya ingin mengetahui bagaimana tantangan-tantangannya di sini. 6 tahun berjalan pasti banyak tantangan-tantangannya. Nah, hanya tadi disebut tantangan, ini menarik. Karena tantangannya itu adalah sekarang mulai kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan yang jumlah cabangnya lebih banyak, lebih besar, dan punya struktur yang cukup panjang. Katakanlah dari direksi sampai ke account officer. Nah, ini jadi tantangan juga, kita bisa dibagi 2. Tantangan internal di dalam lembaga keuangan kita, bagaimana mereka bisa memahami semua, antara level direksi sampai ke account officer. Kebanyakan katakanlah account officer kalau melihat hal yang baru ini, produk yang baru, itu menambah beban mereka. Menambah gitu. beban. Jadi itu yang menjadi tantangan kita, bagaimana kita bisa mencari solusinya. Ada hal yang menarik juga, adalah nggak semua segmen itu bisa dilayani oleh lembaga keuangan. Oh begitu. Jadi kami melihat bahwa ada segmen yang kalau bahasanya dalam agama saya mustahik, butuh fakir miskin. Jadi ada sebagian yang masih bisa mampu nyicil 100%, ada juga yang butuh subsidi di semua pihak.
Baik, di sini Pak Don dan juga Pak Aldi sendiri kan bisa dikatakan berkontribusi besar ya di sini. Nah, apa yang membuat Pak Don dan juga Pak Aldi ini punya panggilan di sini? Well, ya, latar belakang saya sebenarnya dalam microfinance. Jadi saya sudah bekerja 30 tahun di Indonesia, selalu dalam microfinance. Jadi sebagai pada awal sebagai konsultan, sebagai penasehat untuk lembaga keuangan, terus menjadi saya sempat melayani sebagai direktur untuk bank untuk satu periode dalam waktu itu, tapi selalu dengan fokus ke microfinance dan pelayanan sektor mikro. Sekarang saya sangat senang bahwa ada kesempatan untuk saya gabung dengan Water.org karena saya bisa menggunakan pengalaman microfinance itu untuk mendukung filosofi Water.org bahwa masalah akses air dan sanitasi bisa diatasi dengan microfinance. Jadi kita melihat di Indonesia, perkiraan kami adalah lebih dari 80% dari masyarakat memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah tantangan ini dengan upaya sendiri, apakah diberi alat yang sesuai. Berarti bahwa pembiayaan yang sesuai dan produk dari penyedia air seperti PDAM yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi Pak Aldi sendiri bagaimana Pak? Ini hal yang menarik buat saya karena ini pertama kali saya juga di industri atau sektor air bersih dan sanitasi. Sebelumnya saya udah mungkin kurang dari Pak Don ya, mungkin 20 tahun lebih. Saya lebih banyak di non-profit, hanya lebih banyak ke pemberdayaan ekonomi, yaitu pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Hanya kami lihat sebenarnya benang merahnya sama dengan air sanitasi. Sebenarnya ini adalah dengan mereka punya akses air bersih dan sanitasi, itu bisa meningkatkan produktivitas usahanya, terutama usaha mikro dan kecil. Salah satu program yang diluncurkan Water.org adalah Water Credit. Water Credit adalah program pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan air mereka sendiri. Water Credit menghubungkan pihak-pihak yang membutuhkan akses air dan sanitasi dengan penyedia modal dari lembaga keuangan. Sampai tahun 2015, Water.org telah menginisiasi dan mendampingi 15 lembaga keuangan untuk memberikan kredit air dan sanitasi dengan menjangkau 227 kelompok pedesaan di 29 kabupaten kota di Indonesia. Pasti di Water.org juga pasti ada nilai-nilai ataupun core values yang selalu dipahami dan juga diikuti. Nah, apa saja sih nilai-nilai ataupun core values ini, Pak Don? Well, ya ada beberapa di dalam culture kita. Jelas kita selalu mulai dengan integritas dan itu tidak beda dari lembaga-lembaga lain juga. Tetapi kita mau memastikan bahwa semua kegiatan yang kita dilakukan dengan integritas. Bahwa kita harus transparent dan harus jujur di dalam kegiatan itu. Tetapi lebih dari itu, integritas berarti bahwa kalau kita berkomit atau menjanji apapun, kita harus melakukan. Nah, selain itu kita juga harus rendah hati. Jadi kita tidak bisa merasa bahwa kita sudah punya solusi dan orang lain harus belajar dari kita. Tetapi sambil berjalan, sambil kerjasama dengan mitra, kita juga selalu sedang belajar. Itu berarti bahwa kadang-kadang ada kesalahan dan kita harus mengakui, minta maaf, tetapi juga belajar dari pengalaman itu untuk bikin desain program atau inisiatif yang lebih efektif ke depan. Jadi humility itu, rendah hati atau kesiapan belajar dari pengalaman menjadi dasar untuk menjadi learning organization. Kita mau belajar terus dan tidak hanya belajar karena mau menjadi mau menulis skripsi untuk master's degree, tetapi benar-benar implementasi di dalam program kerja kita. Jadi karena akhirnya semua ini akan menjadi
menjadi kunci untuk kemitraan yang efektif. Pak Don, saya juga penasaran dengan regenerasi yang ada di sini. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk regenerasi ini sendiri? Kalau voluntary kan sebenarnya kalau dengan pemerintah ya, itu ada voluntary begitu. Bagaimana dengan yang lainnya? Well, kita bertindak sebagai lembaga non-profit. Jadi masalah regenerasi ada dua aspek. Secara internal kita harus memastikan bahwa tim kita yang sebagian besar relatif muda dan sebagian besar wanita mengerti tidak hanya pekerjaan mereka tetapi juga mengerti total program supaya kita bisa identifikasi orang dari dalam organisasi yang punya potensi untuk naik dan menjadi tingkat leadership baru di dalam masa depan. Secara eksternal, kita harus memastikan bahwa ke depan tetap ada fokus ke kegiatan ini. Itu berarti bahwa kita harus sangat sistematis dalam hubungan kita dengan donor. Kita sebagai lembaga non-profit tidak melakukan fundraising di dalam Indonesia tetapi di luar. Berarti bahwa kita harus sistematis dalam laporkan hasil biasanya baik, tetapi kadang-kadang kita harus jujur mengenai hal-hal yang tidak sukses juga sambil kita lapor ke donor supaya kita dapat reputasi yang tinggi dan ada donor baru, apakah itu orang individu yang kaya atau CSR yang siap menjadi donor untuk water.org. Selain itu kita juga baru mulai bicara dengan lembaga non-profit lain di Indonesia yang juga peduli mengenai air dan sanitasi. Pak Don, saya penasaran dengan simbolnya ini, apa sih artinya? Well, simbol ini adalah kombinasi dua tetes air untuk menjadi infinity band atau Mobius band. Berarti jadi ini menjadi simbol untuk kita untuk akses air dan sanitasi yang berkelanjutan yang akan terus berjalan. Jadi kita dan di sini kita melihat bahwa itu hanya dengan kombinasi kerjasama antara semua mitra di mana kita akan mencapai akses air dan sanitasi yang benar-benar berkelanjutan. Oke, itu ada di sini ya, Community Based Organization. Benar seperti itu ya Pak ya? Betul, jadi kami melihat sekarang pengalaman kita lihat di lapangan, memang benar perlu ada kerjasama dari para pihak. Dan kami yakin sendiri para penerima manfaat itu bisa empower, bisa berdaya dengan cara kita kasih satu petunjuk, kita tolong sedikit, kemudian mereka bisa melakukan hal yang katakanlah mencari butuh sesuai dengan air dan sanitasi. Jadi artinya bahwa mereka nanti kita bantu untuk mereka bisa menolong diri mereka sendiri dalam hal bagaimana mereka mengelola akses air bersih dan sanitasinya mereka di tingkat komunitas. Water.org kasih fasilitas ke kita untuk menawarkan produk kompak ke mitra-mitra secara individu dalam bentuk kumpulan. Apa maksudnya adalah mitra yang butuh fasilitas sanitasi, dia belum punya kamar mandi atau dia mau lakukan perbaikan atau renovasi kamar mandi, dia boleh pinjam dan ada prosentase dari pinjaman yang disalurkan untuk produk sanitasi. Dan yang lain tetap digunakan untuk modal kerja. Dulu mereka ragu-ragu pinjam untuk kompak, tapi setelah sudah pasang kamar mandi atau sudah renovasi kamar mandi yang nggak pakai pintu sebelumnya, sekarang sudah pakai pintu, sudah renovasi, pasang keramik dan lain-lain, ibu-ibu nasabah juga merasa, oh ada manfaat dari sini. Bantuan yang kita dapat dari water.org cukup banyak, bukan hanya
dana tapi materi training juga dikasih ke kita. Untuk penjualan juga kita dikasih poster dan ada buku saku yang dibawa account officer ke lapangan dengan ilustrasi dan gambar-gambar yang bikin nasabah kita penasaran dan kadang-kadang ada humor juga yang bikin ketawa biar mereka ingat konsep itu apa. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan adalah rencana. Saya yakin sudah disiapkan apa rencana jangka pendek dan juga jangka panjang dari Pak Aldi dulu mungkin. Pertanyaan bagus, mestinya ditanyakan dulu dengan Pak Don, cuma saya mungkin bisa jawab dulu. Sebenarnya kita mulai satu kerjasama dengan lembaga keuangan yang punya jaringannya nasional. Itu yang kami mau coba sekarang mulai. Salah satunya mungkin kalau boleh saya sebut itu Permodalan Nasional Madani, dan mungkin nanti kita terbuka dengan lembaga-lembaga keuangan yang lain yang punya jaringan atau cabang yang skalanya nasional. Yang kedua, kami juga melihat sekarang bagaimana kita mulai melihat asosiasi-asosiasi dari entah lembaga keuangan atau dengan PDAM asosiasinya, itu kita perlu juga kerjasama. Nah, yang ketiga, pemerintah. Karena kami melihat mungkin di awal-awal kami beroperasi di sini, belum banyak kerjasama dengan pemerintah. Kami mau coba membuat atau mencari atau memperbaiki kolaborasi kami dengan pemerintah. Dan lebih luas lagi, kalau kita melihat ke depan, kita melihat bahwa saat ini kita bisa melihat mitra atau calon mitra untuk sektor air yang lebih banyak dan lebih matang dibandingkan sanitasi. Jadi untuk saya, kalau kita bicara mengenai hal-hal tantangan untuk 5 tahun mendatang akan campur antara air dan sanitasi. Tetapi lebih dari 5 tahun mendatang, it's all about sanitation. Mungkin ditambah juga kayaknya menarik bahwa kita perlu align sinergi dengan program pemerintah yang sekarang baru aja didesain RPJMN sampai 2024. Itu menarik bagaimana seluruh rumah tangga sudah tidak BAB sembarangan dan katanya 10 juta rumah tangga juga akses air bersih yang layak. Dan memperingati Hari Air Sedunia, mungkin bisa disampaikan pesan-pesannya untuk masyarakat Indonesia, Don? Pesan kita adalah nomor satu awareness. Kita harus memikirkan bagaimana kita menggunakan air dan kita juga harus aware bahwa kita tidak harus takut mengenai masalah akses air, tetapi mengingat dan percaya bahwa ada solusi untuk semua tingkat kalau kita siap komit. Kemiskinan tidak dapat terselesaikan tanpa menyelesaikan masalah air bersih dan juga sanitasi. Inilah yang menjadi pemikiran dari Matt Damon dan juga Gary White ketika membangun Water.org dan saat ini sudah tersebar di 14 negara. Salah satu faktor penunjang keberhasilan Water.org di Indonesia adalah budaya gotong royong pada masyarakat Indonesia. Demikian Filantropi edisi kali ini. Saya Melissa Gilbert mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.